Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai fluidostatis yang dimana pada video sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang fluidostatis yang pertama yang isinya ada massa jenis, ya kan? Kemudian ada tekanan hidrostatis dan hukum pokok hidrostatis. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi dari fluidostatis itu sendiri, bahwasanya yang harus kalian dapatkan pada hari ini yaitu mengenai hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes pada dasarnya sudah pernah kalian dapatkan pada saat kalian menduduki di bangku sekolah SMP. Kenapa saya menyebutkan seperti ini? Mungkin pada saat SMP kalian pernah melakukan sebuah praktikum yang dimana alat dan bahannya itu dari lingkungan sekitar. Contoh, ada telur, kemudian ada gelas ukur ya dan air, dan berupa garam untuk menentukan letak si telur di dalam gelas ukur tersebut. Nah, itu adalah termasuk hukum Archimedes ya, dimana keadaannya itu ada dalam keadaan mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, itulah tiga keadaan tersebut yang dinamakan dengan hukum Archimedes. Nah, sebelum kita mempelajari tiga keadaan tersebut, mungkin sedikit banyaknya akan saya sampaikan secara teoritis terlebih dahulu, baik secara histori ya, mengenai hukum Archimedes ini. Nah, hukum Archimedes itu ditemukan sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Nah, di mana penemu Archimedes itu namanya Archimedes ya. Hidup di Yunani, dilahirkan di kota pelabuhan Syracuse ya, yang sekarang dikenal dengan kota Sililia. Nah, itu sedikit sejarahnya. Di sini ada bunyi hukum Archimedes, silahkan disimak baik-baik bahwa zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda ya, yang nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan itu sendiri. Nah, artinya ketika suatu benda dicelupkan ke dalam air ya, sebenarnya semua benda itu memiliki gaya apung atau yang disimbolkan dengan Fa. Nah, itu ya. Nah, meskipun benda tersebut dalam keadaan tenggelam, namun tetap dinyatakan memiliki gaya apung. Namun berat bendanya itu lebih besar daripada gaya apungnya, maka benda tersebut akan tenggelam. Itu ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada hukum Archimedes. Nah, Archimedes merupakan suatu benda yang dimasukkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya. Benda tersebut akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung seberat berat zat cairnya itu sendiri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Oke, ini secara istilah. Lanjut, di sini ada penerapan hukum Archimedes. Nah, baru kita masuk ke tiga keadaan yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu keadaan mengapung. Ya, kalian tahu mengapung ya? Atau secara istilah itu tercelupnya suatu benda ke dalam zat cair di mana sebagian bendanya berada di permukaan air ya, dan sebagian berada di dalam zat cair. Nah, itu. Oke, next. Nah, di sini ini ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah benda yang dicelupkan ke dalam sebuah gelas ukur yang berisi air ya, dalam keadaan mengapung, di mana ini sebagian bendanya ada di atas permukaan air dan sebagiannya lagi di dalam permukaan air atau di dalam zat cair. Nah, itu ya, dalam keadaan mengapung. Mungkin kalau kalian ingat kembali di SMP yang ketika telur dicelupkan, nah semakin banyak garamnya, maka telur tersebut akan mengapung. Kenapa? Karena kadar garamnya lebih tinggi. Itu meningkatkan gaya apung si bendanya itu sendiri. Nah, secara matematis atau secara rumusnya bahwa Fa sama dengan Wb. Fa itu ingat gaya apung ya. Ini gaya apung. Di sini Wb itu berat benda. Nah, dimana ketika diturunkan dari persamaan yang ada, ini rho F kali G kali V Bf. Kenapa saya ambil rho G V?
itu kalian ambil dari hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis silahkan dibuka kembali catatannya ya, bahwa P itu sama dengan rho kali G kali H. Namun di sini karena untuk hukum Archimedes maka rho kali G kali V volumenya. Sama dengan diturunkan dari berat itu sendiri M B dikali G. Ini untuk simbolnya ya, untuk simbolnya. B itu bendanya atau balok. Nah, di sini disebutkan rho F, massa jenis fluida. Kalau di dalam soalnya air berarti rho air. Diturunkan lagi di sini tetap ya, yang ini tetap, yang samping kanannya bahwa MB itu turunannya rho B dikali G. Ya, rho B dikali G dikali volume bendanya. Nah, karena nilainya sama, nilai G-nya kita coret. Nilainya G-nya kita coret, maka hasilnya hanya rho F kali VBF sama dengan rho B kali VB. Nah, ini yang terakhir ini adalah persamaan atau rumus yang kalian gunakan ketika menemukan soal hukum Archimedes dalam keadaan mengapung. Oke, itu ya. Nah, yang kedua, kita lanjut yang kedua. Semoga bisa dipahami. Yang kedua, dalam keadaan melayang. Tahu ya, dalam keadaan melayang itu seperti apa gambarnya, sama seperti yang tadi ya. Intinya kalau melayang si benda itu berada di dalam zat cair. Nah, di sini hanya secara istilahnya saja. Tercelupnya suatu benda ke dalam zat cair di mana benda berada di dalam tetapi tidak mencapai dasar. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa si benda itu berada di dalam zat cair tapi tidak mencapai dasar. Oke. Nah, ini secara matematisnya FA sama dengan WB, sama dengan mengapung. Namun, pada keadaan melayang itu kalian secara matematisnya atau rumusnya diper ya. FA per WB. Nah, FA per WB. Kita turunkan FA-nya sama rho F kali G kali VBF. Rho F itu massa jenis fluida, G itu gravitasi, VBF itu volume benda di dalam fluida. Nah, WB-nya atau berat bendanya diturunkan menjadi rho B atau massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume benda. Nah, di sini juga berlaku sama ya, bahwa nilai G-nya kita bisa coret. Nah, untuk VBF dan VB-nya juga nilainya sama. Kenapa sama? Dinyatakan sama karena benda tersebut berada di dalam zat cair, ya kan? Berada dalam zat cair namun tidak mencapai dasar. Jadi sepenuhnya dalam zat cair tapi tidak mencapai dasar. Makanya volumenya kita anggap sama juga. Jadi kita coret lagi. Nah, kita coret lagi ya. Nah, setelah dicoret, maka persamaan yang ditemukan ketika menemukan soal hukum Archimedes keadaan melayang ini, ya. FA per WB sama dengan rho F per rho B. Massa jenis fluida dibagi massa jenis benda. Oke, itu yang kedua, ya. Semoga yang kedua juga bisa dipahami. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga, dalam keadaan tenggelam. Nah, jelas ya. Kalau tenggelam itu berarti tercelupnya suatu benda ke dalam zat cair di mana benda tersebut mencapai dasar. Jadi semuanya itu semua benda itu masuk ke dalam zat cair dan mencapai dasarnya, dasar zat cair tersebut. Misalkan kedalamannya sampai 1 meter, ya sampai 1 meter itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, secara matematisnya kenapa benda tersebut mengalami tenggelam? Karena berat bendanya lebih besar daripada gaya apungnya, ya. Nah, kalau kita turunkan berat bendanya sama kan dengan yang ini, yang atas, bahwa rho benda dikali gravitasi dikali volume benda. Lebih besar, FA-nya diturunkan sama dengan yang ini, ya, yang ini. Rho F dikali gravitasi dikali volume benda di dalam fluida. Nah, karena volume benda itu lebih besar daripada volume benda di dalam zat cair, maka rumusnya yang digunakan adalah massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Oke, itu ya untuk materi hukum Archimedes. Nah, silahkan dipahami lebih dalam lagi secara mandiri untuk hukum Archimedes, termasuk
sejarahnya, dan 3 keadaan yang tadi saya sampaikan, keadaan mengapung, melayang, dan tenggelam. Berikut dengan persamaannya atau rumus-rumusnya. Oke, sampai sini dulu.